Sebelum kita selami kisah yang mendalam ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar, tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja, jangan lupa dukung channel Tafsir Hidayah ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif. Siap? Mari kita mulai. Musik, kesunyian adalah satu-satunya melodi yang setia menemani Nisa di dalam rumahnya yang megah. Kediaman mewah itu berdiri kokoh di puncak bukit, seolah meremehkan hiruk-pikuk kota yang tak pernah bisa menyentuh penghuninya. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Taman bergaya Eropa terawat rapi, pilar-pilar marmer berkilauan di pagi hari, dan deretan mobil mewah menjadi saksi bisu kekayaan yang diwarisi dari almarhum suaminya, seorang tokoh terkemuka. Bagi dunia, Nisa adalah potret wanita kaya raya yang beruntung. Wajah cantiknya sering menghiasi majalah sosialita, senyumnya yang anggun selalu pas di setiap acara amal. Namun, di balik gaun desainer dan perhiasan berkilau, yang ada hanyalah kekosongan mendalam. Setiap pagi, ia duduk sendirian di ujung meja makan raksasa yang bisa menampung 30 orang, hanya untuk menyantap sehelai roti gandum dan secangkir teh tawar. Suara garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi, seolah mengejek kesendiriannya. Hidupnya diatur oleh jadwal dan citra. Menjaga nama baik keluarga adalah tugas suci yang dibebankan padanya. Ia bagai sebuah monumen hidup, simbol kehormatan yang tak boleh memiliki cacat. Ia tak lagi memiliki dirinya sendiri. Pagi itu, kepala pelayan, Pak Harun, yang telah mengabdi puluhan tahun pada keluarga itu, mendekat dengan hormat. "Permisi, Nyonya, sopir yang baru sudah datang untuk wawancara." Nisa hanya mengangguk kecil, matanya terpaku pada taman yang kini terasa begitu membosankan. "Suruh dia masuk," katanya datar. Seorang pemuda melangkah memasuki ruang makan yang terasa seperti katedral itu. Ia mengenakan kemeja putih, sederhana yang rapi dan celana bahan hitam. Rambutnya disisir licin, dan ia menundukkan kepala dengan sopan. Nisa akhirnya mengangkat pandangannya, menilai pemuda itu dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Tatapannya dingin dan tajam, seperti yang biasa ia berikan kepada semua orang. "Namamu Rama," suara Nisa terdengar datar tanpa emosi. "Benar, Bu, Rama Sanjaya," jawab pemuda itu, memberanikan diri mengangkat wajahnya. Nisa sedikit terkejut melihat sepasang mata yang jernih dan tulus, tanpa sedikit pun rasa takut atau keinginan menjilat yang biasa ia lihat pada orang-orang di sekitarnya. "Di rumah ini ada banyak aturan," lanjut Nisa, kembali memasang benteng tak kasat matanya. "Saya tidak suka keterlambatan, saya tidak suka sopir yang terlalu banyak bertanya atau banyak bicara. Kerjakan tugasmu. Dan hanya itu, mengerti?" Rama mengangguk mantap, lalu sebuah senyum tipis yang hangat terukir di bibirnya. "Saya mengerti, Bu. Terima kasih atas kesempatannya." Nisa membuang muka. Senyuman itu, entah mengapa, terasa seperti sinar matahari yang mencoba menembus tirai tebal di kamarnya. Mengganggu. Hari-hari pertama berlalu persis seperti yang diinginkan Nisa. Rama sangat efisien. Mobil selalu siap beberapa menit sebelum jadwal. Pintu selalu dibukakan untuknya. Perjalanan selalu hening, hanya diisi suara lembut dari radio klasik yang diputar dengan volume rendah. Rama tidak pernah memulai percakapan. Ia adalah bayangan yang sempurna, seorang pelayan yang tak terlihat. Namun, perlahan Nisa mulai menyadari hal-hal kecil. Suatu sore,
Saat pulang dari sebuah rapat yayasan yang membosankan, gerimis tiba-tiba turun deras tepat saat mobil berhenti di lobi. Nisa sudah bersiap menerobos hujan kecil itu. Namun, begitu pintu terbuka, sebuah payung besar sudah terbentang di atas kepalanya, melindunginya dengan sempurna dari setiap tetes air. Rama melakukannya dengan sigap dan tanpa suara, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah sebuah perhatian kecil yang tidak pernah ia minta, namun terasa nyaman di hati Nisa. Di lain hari, batuk kering akibat terlalu lama berada di ruangan ber-AC terus mengganggunya selama perjalanan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdeham beberapa kali untuk melegakan tenggorokannya. Keesokan paginya, saat ia masuk ke mobil, ia menemukan sebuah termos kecil berwarna perak di kompartemen samping kursinya. Saat dibuka, uap hangat beraroma jahe menguar. Ia tertegun sejenak. Tanpa bertanya, ia tahu siapa yang meletakkannya di sana. Ia meminum air jahe hangat itu perlahan, dan kehangatannya terasa menjalar bukan hanya di tenggorokan, tetapi juga ke sudut hatinya yang sudah lama membeku. Puncak dari semua momen kecil itu terjadi pada suatu senja. Nisa sedang berjalan-jalan sendirian di taman belakang, sebuah ritual untuk membunuh waktu. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa. Bukan tawa sopan yang dibuat-buat di pesta, tetapi tawa lepas yang renyah dan tulus. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan Rama sedang duduk di dekat pos satpam, berbicara di telepon. "Iya, Mak, harga cabai di sini juga lagi mahal sekali," kata Rama sambil tertawa. "Nanti kalau Rama pulang, Rama bawakan bibit dari sini. Bilang sama bapak, jangan terlalu capek di sawah." Nisa berhenti melangkah, bersembunyi di balik pilar besar. Ia mendengarkan percakapan sederhana itu. Percakapan tentang ibu, sawah, dan harga cabai. Sebuah dunia yang begitu jauh dari miliknya, yang penuh intrik, warisan, dan citra. Tawa Rama adalah tawa orang yang hidup. Benar-benar hidup. Sementara dirinya, Nisa bertanya dalam hati, apakah ia masih hidup atau hanya bernapas? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nisa tidak melihat Rama sebagai seorang sopir. Ia melihatnya sebagai seorang manusia, seorang pemuda sederhana dengan kehangatan tulus yang entah mengapa mulai meruntuhkan dinding es yang ia bangun dengan susah payah di sekeliling hatinya. Malam itu, saat makan malam sendirian di mejanya yang megah, keheningan terasa lebih menyesakan dari biasanya. Perubahan dalam diri Nisa tidak terjadi secara drastis, melainkan seperti embun pagi yang perlahan membasahi daun kering. Ia mulai menantikan perjalanan-perjalanan singkat di dalam mobil. Bukan karena tujuannya, tetapi karena keheningan yang kini terasa berbeda. Keheningan itu tidak lagi hampa, melainkan berisi kehadiran Rama yang menenangkan. Terkadang ia akan memberanikan diri bertanya, "Rama, apa kamu sudah sarapan?" Atau, "Bagaimana kabar ibumu di kampung?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu seperti batu yang dilempar ke danau beku, menciptakan riak-riak yang perlahan memecahkan lapisan es di permukaan hatinya. Rama selalu menjawab dengan sopan dan singkat. Namun, Nisa bisa merasakan ketulusan di setiap katanya. Titik balik yang sesungguhnya datang pada suatu malam yang kelam. Nisa baru saja menghadiri sebuah gala dinner penggalangan dana. Sebuah acara yang mengharuskannya tersenyum selama 3 jam penuh, hingga otot wajahnya terasa kaku. Dalam perjalanan pulang, langit yang tadinya bertabur bintang, mendadak ditutup awan hitam pekat. Hujan turun rintik-rintik, lalu dalam sekejap berubah menjadi badai yang mengamuk. Angin menderu, dan dahan-dahan pohon berderak seperti tulang yang patah. Mereka berada di jalanan sepi yang membelah area perbukitan, jauh dari gemerlap lampu kota. Tiba-tiba, mesin mobil mewah itu batuk beberapa kali.
Lampu dashboard berkedip-kedip liar sebelum akhirnya mati total. Keheningan yang menyusul setelah deru mesin berhenti terasa jauh lebih menakutkan daripada kebisingan badai di luar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nisa merasakan panik yang murni. Kontrol yang selalu ia genggam erat-erat lenyap begitu saja. Ibu tenang saja, suara Rama terdengar mantap, menjadi satu-satunya sauh di tengah lautan kepanikan Nisa. Biar saya periksa mesinnya, ibu tetap di dalam, kunci pintunya. Nisa hanya bisa mengangguk, melihat Rama keluar dari mobil dan langsung disambut oleh tamparan angin dan hujan. Melalui kaca depan yang dibasahi air, ia melihat siluet Rama yang basah kuyup, membuka kap dan menyinari mesin dengan senter dari ponselnya. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah Rama yang fokus dan penuh tekad. Ia tampak begitu kecil di hadapan amukan alam, namun sama sekali tidak terlihat gentar. Ia sedang berjuang bukan hanya untuk mobil itu, tapi untuknya. Setelah hampir setengah jam yang terasa seperti selamanya, Rama kembali masuk ke mobil. Tubuhnya menggigil dan pakaiannya basah kuyup. Maaf, Bu, sepertinya ada masalah serius di kelistrikannya. Kita harus menunggu sampai badai reda. Nisa menatapnya. Rasa paniknya perlahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Rasa bersalah, kasihan, dan mungkin kekaguman. Tanpa pikir panjang, Rama melepas jaket seragamnya yang sedikit lebih kering di bagian dalam. Pakai ini, Bu, udara mulai dingin, katanya sambil menyodorkan jaket itu. Nisa ragu, menerima jaket dari sopirnya terasa melanggar batas tak terlihat yang selama ini ia jaga. Namun melihat ketulusan di mata Rama dan merasakan udara dingin yang mulai menusuk tulangnya, ia mengangguk pelan dan menerima jaket itu. Saat ia menyelimuti bahunya, ia bisa mencium aroma sabun cuci yang sederhana dari jaket itu. Aroma yang jujur, jauh dari wangi parfum mahal yang biasa ia hirup. Di dalam mobil yang sempit, terisolasi dari dunia, status sosial mereka seakan luruh bersama derasnya hujan. Mereka bukan lagi majikan dan bawahan. Mereka hanya dua orang manusia yang terjebak dalam badai. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Aku Nisa, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Rama tersenyum kecil. Di kampung saya ini hal biasa, Bu. Listrik padam, jalanan longsor, tapi justru saat-saat seperti itu kami jadi lebih dekat dengan tetangga. Saling berbagi lilin, berbagi makanan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara bukan tentang jadwal atau tujuan, tapi tentang hidup.